Bab 1. Kekuatan luar biasa dari kata-kata mati. Tidak ada kematian yang lebih buruk daripada berakhirnya harapan. Pelagius. Sinopsis. Bab ini akan mengungkapkan tentang kekuatan yang merusak dari kata-kata, menggunakan contoh-contoh dari dunia nyata dan dari Alkitab untuk mengilustrasikan bagaimana kata-kata yang terucap dapat menyebabkan kerugian besar bagi bisnis, hubungan dengan orang lain, dan pengembangan diri. Melalui cerita-cerita yang menarik, akan menekankan dampak jangka panjang dari kata-kata mati dan tantangan dalam memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Kekuatan dari kata-kata mati. Saya menemukan bahwa salah satu kekuatan dari lidah kita adalah kemampuannya untuk menimbulkan bahaya dan kerugian. Lidah adalah bagian yang esensial dari tubuh kita. Jika digunakan dengan sembarangan, maka ia akan menimbulkan kerusakan yang signifikan. Kata-kata yang mengecilkan hati dan melemahkan semangat dianggap kata-kata mati, karena mereka menghalangi pertumbuhan dan produktivitas. Mari saya bagikan sebuah kisah nyata untuk menggambarkan kekuatan ini. Seorang pria telah menjual burger selama bertahun-tahun dan memperoleh pendapatan bagus. Dia mengirim anaknya ke universitas prestisius untuk belajar manajemen bisnis dengan uangnya. Setelah anaknya lulus, dia kembali dan memperingatkan ayahnya tentang resesi yang akan datang dan mempengaruhi negara. Sang ayah percaya dengan keahlian anaknya. Hasilnya, bisnis burgernya melambat dan orang-orang berhenti membeli burger dari tokonya. Pada akhirnya, sang ayah terpaksa menutup bisnis burgernya meskipun sebelumnya sukses. Adalah kata-kata sang anak yang membawa kerugian tersebut. Insiden ini mendemonstrasikan bagaimana lidah bisa menyebabkan kerugian bisnis, hubungan, karir, dan organisasi. Alkitab memiliki sebuah kisah tentang Yesus yang mengajarkan kepada kita tentang kekuatan lidah kita. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Betania ketika Yesus melihat sebuah pohon ara dengan daun-daun tetapi tanpa buah. Ia mengutuk pohon itu, berkata, "Jangan lagi seorang pun makan buah darimu selama-lamanya." Murid-muridnya mendengar ini, dan besoknya mereka melihat pohon itu layu dari akarnya. Yesus mengetahui kekuatan dari kata-katanya dan menjelaskan ke murid-muridnya bahwa mereka juga memiliki kekuatan yang sama. Kita seringkali menganggap remeh kekuatan kata-kata kita. Kita mungkin tidak melakukan mukjizat seperti Yesus, tetapi kita sering mengucapkan kata-kata tentang kerugian, tidak produktif, ketakutan, dan kebencian. Kata-kata mati ini bisa membawa dampak yang merusak bagi orang lain. Saya akan membagikan cerita lain untuk menggambarkannya. Ada seorang anak laki-laki yang mudah marah dan sering berkata kasar kepada orang lain. Ayahnya menyuruhnya untuk menancapkan paku ke pagar setiap kali ia merasa marah atau kesal. Di hari pertama, dia menancapkan 37 paku. Dia menancapkan lebih sedikit paku ketika dia mulai belajar untuk mengendalikan amarah dan kekesalannya. Kemudian ayahnya berkata, jika dia bisa tetap tenang, maka dia bisa melepas paku-paku yang ia tidak tancapkan pada hari itu. Ketika ia menarik paku-paku tersebut, ia melihat lubang-lubang yang tertinggal. Ayahnya menjelaskan bahwa lubang-lubang tersebut menyimbolkan luka yang ditimbulkan dari kekasarannya. Meskipun lukanya akan hilang seiring dengan berjalannya waktu, tetapi dampaknya akan tetap ada. Sama seperti tidak mungkin memasukkan pasta gigi kembali ke botolnya, ketika kata-kata mati keluar dari mulut kita, menariknya kembali atau melupakannya akan menjadi sulit. Kata-kata ini dapat merusak hubungan, rumah tangga, dan bahkan kehidupan. Mereka dapat terus diingat oleh orang lain seumur hidup mereka.
Anak-anak paling rentan terhadap kata-kata negatif dari orang tuanya, yang bisa berdampak buruk bagi semangat dan masa depan mereka. Kritik, menyalahkan, dan komentar yang tidak enak dari pasangan dapat menguras pikiran, mempengaruhi karir dan hubungan. Semua kata-kata yang menimbulkan rasa kehilangan dianggap kata mati. Jika sebuah kata mengakibatkan seseorang jadi kehilangan percaya diri, keberanian, harapan, atau komitmen, maka akan dianggap mati karena itu menghambat produktivitas mereka. Menjadi tidak produktif itu sendiri sudah merupakan sebuah keadaan yang merugikan. Kesimpulan, ingatlah, kata-kata itu mempunyai kekuatan. Mereka bisa membangun atau merusak. Cerita-cerita yang saya bagikan ini menyoroti dampak jangka panjang dari kata-kata negatif dan tantangan dalam memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Marilah kita bijak dalam memilih kata-kata yang dapat mengangkat semangat dan menginspirasi, sembari kita membahas tentang strategi untuk komunikasi positif dalam bab-bab yang akan datang.